Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fatina dengan NIM 120222300 dari kelas SI 4605 akan menjelaskan tentang interVLAN routing. Apa itu VLAN? VLAN yaitu digunakan untuk membagi jaringan switch ke dalam bagian-bagian yang berbeda. Namun, komputer di satu bagian tidak bisa langsung berkomunikasi dengan komputer di bagian lain, kecuali ada router atau switch layer 3 untuk menyediakan layanan routing. Pengarahan antar VLAN adalah cara untuk memungkinkan komunikasi antara bagian-bagian tersebut dengan memanfaatkan router di dalam jaringan. Jadi, meskipun komputer berada di VLAN yang berbeda, mereka tetap bisa saling berkomunikasi melalui router. Ketika sebuah router terhubung dengan switch, seorang administrator dapat mengkonfigurasi router untuk meneruskan lalu lintas antara berbagai VLAN yang dikonfigurasi pada switch tersebut. Selanjutnya, mengapa interVLAN itu penting? Yang pertama yaitu segmentasi jaringan. Hal ini digunakan untuk memisahkan lalu lintas jaringan berdasarkan fungsi, departemen, atau tingkat keamanan untuk meningkatkan keamanan dan kontrol. Yang kedua yaitu penghubung komunikasi antar VLAN. Hal ini digunakan dalam jaringan yang tersegmentasi, memungkinkan akses ke aplikasi bersama, sumber daya, dan kolaborasi. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi jaringan. Hal ini dengan mengurangi kebutuhan kabel dan perangkat untuk menghubungkan VLAN. Selanjutnya, menyediakan keamanan terkendali. Melalui konfigurasi router, membatasi akses antar VLAN dan menjaga keamanan data. Selanjutnya, yaitu membantu manajemen jaringan. Dengan kontrol dan monitoring lalu lintas terpusat, meningkatkan identifikasi masalah dan optimisasi bandwidth. Selanjutnya, ada 3 jenis interVLAN routing. Yang pertama, legacy interVLAN routing. Yang kedua, router on a stick. Yang ketiga, layer 3, switch using switches virtual interface atau SVIS. Yang pertama, ada legacy interVLAN routing. Hal ini adalah metode yang pertama digunakan untuk mengirimkan traffic antar VLAN. Metode ini memerlukan router dengan beberapa interaksi fisik dengan setiap interface router disambungkan ke port switch VLAN yang berbeda. Router interface berfungsi sebagai default gateway untuk host lokal pada subnet VLAN. Contoh topologi yang digunakan dalam legacy interVLAN routing adalah topologi switch trunk. Dalam topologi ini, router memiliki beberapa interaksi fisik yang disambungkan ke port switch pada VLAN yang berbeda. Setiap interface router berisi subinterface yang dikonfigurasi untuk mengirimkan trafik antar VLAN. Selanjutnya ada router on a stick. Ini adalah metode interVLAN routing yang menggunakan satu router yang terhubung ke switch melalui satu kabel. Metode ini menggunakan satu Ethernet interface router yang dikonfigurasi untuk menjadi interface VLAN yang bertugas sebagai relay antara VLAN. Setiap VLAN yang memerlukan routing dapat dikonfigurasi sebagai sub-interface pada interface router. Router on a stick memiliki beberapa kelemahan, seperti kemungkinan terjadinya router gagal dan kemungkinan kekurangan kemampuan skalabilitas. Metode ini banyak digunakan di jaringan kecil dan menengah, tetapi tidak sesuai dengan jaringan yang sangat besar. Selanjutnya yaitu layer 3 switching using switched virtual interface atau SVIS. Ini adalah metode interVLAN routing yang menggunakan switch layer 3. SVIS adalah interface virtual yang dikonfigurasi pada setiap VLAN internal pada switch layer 3. Setiap SVI dikonfigurasi dengan alamat IP dan mask, sehingga dapat dianggap sebagai interface router. Switch layer 3 memiliki tabel routing IP yang berisi rute penghubung pada setiap SVI. Selanjutnya, ada perbedaan router on a stick dan problem legacy interVLAN routing. Pada problem legacy interVLAN routing, yang pertama yaitu satu interface fisik per VLAN. Yang kedua, tidak ada persaingan bandwidth. Yang ketiga, port switch mode akses. Yang keempat, yaitu lebih mahal. Yang kelima, konfigurasi yang kurang kompleks. Sedangkan pada router on a stick, satu interface fisik untuk banyak VLAN. Yang kedua, persaingan bandwidth. Yang ketiga, port switch mode trunk. Yang keempat, lebih murah. Dan kelima, konfigurasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, ada kelebihan layer 3 switches for interVLAN routing. Yang pertama, jauh lebih cepat daripada router on a stick dan lebih umum digunakan dalam LAN kampus daripada router. Yang kedua, tidak ada kebutuhan untuk tautan eksternal dari switch ke router untuk routing. Yang ketiga, tidak terbatas pada satu tautan karena Ether channels
Layer 2 dapat digunakan sebagai tautan terang antara switch untuk meningkatkan bandwidth. Yang keempat, latensi jauh lebih rendah karena data tidak perlu meninggalkan switch untuk di-routing ke jaringan yang berbeda. Selanjutnya yaitu masalah-masalah yang sering terjadi pada interVLAN. Yang pertama yaitu VLAN hilang. Untuk memverifikasinya, kita akan mengetik show VLAN atau show interface switch port ping. Masalah kedua yaitu masalah port terang switch. Untuk memverifikasinya, kita mengetik show interface terang atau show running config. Masalah ketiga yaitu masalah port access switch. Untuk memverifikasinya, kita mengetik show interface switch port atau show running config interface IP config. Yang keempat, masalah konfigurasi router. Untuk memverifikasinya, kita mengetik show IP interface brief atau show interface. Sekian rangkuman materi tentang interVLAN routing dari saya. Terima kasih telah menonton.